Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini admin ingin berbagi buat rekan-rekan semua mengenai beberapa poin penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Buat rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar rekan-rekan tidak ketinggalan info-info terbaru tiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Ini admin kutip dari media online mengenai beritanya sebagai berikut. Pemerintah resmi menghapus status tenaga kerja honorer mulai tanggal 28 November tahun 2023 dengan terbitnya surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditandatangani pada 31 Mei tahun 2020. Melalui surat itu, Menpan RB Cahyokumolo menginstruksikan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Berikut fakta-fakta tentang penghapusan tenaga kerja honorer. Tidak ada tenaga kerja honorer per 28 November tahun 2023. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB resmi menghapus tenaga honorer di instansi atau lembaga pemerintahan mulai tanggal 28 November tahun 2023. Berarti ini pada mulai tanggal 28 November tidak ada lagi tenaga honorer. Dalam surat Menpan RB nomor 185 MS M.02.03 2022 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPK diundangkan pada tanggal 28 November tahun 2018. Maka dengan demikian, pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November tahun 2020 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK. Ya, jadi pada instansi pemerintah cuma ada dua pegawai, yaitu PNS dan PPPK. Agar PPK menyusun langkah strategis menyelesaikan pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November tahun 2023. Bunyi surat Menpan RB kepada pejabat pembina kepegawaian yang ditandatangani pada 30 Mei tahun 2022. Menpan RB juga menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan memerintahkan PPK tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Berarti di masing-masing instansi tidak boleh merekrut pegawai non-ASN. Pemerintah ini secara langsung menghapus status tenaga kerja honorer yang mulai berlaku pada tanggal 20 November tahun 2023. Jadi peraturan Menpan RB ini mulai berlaku pada tanggal 28 November tahun 2023. Tenaga kerja honorer bisa ikut seleksi CPNS dan PPPK.
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Birokrasi ini juga memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk mengikuti seleksi calon PNS atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPPK. Nah, berarti tenaga honorer ini bisa ikut seleksi PNS atau PPPK. Menpan RB menginstruksikan pejabat pembina kepegawaian PPPK agar memetakan pegawai non-ASN di instansi masing-masing dan memberikan kesempatan pegawai non-ASN mengikuti seleksi calon PNS dan PPPK. Ini sudah jelas, instansi boleh memberi kesempatan bagi pegawai non-ASN untuk mengikuti seleksi calon PNS atau P3K. Memerintahkan PPK melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan dan atau diberi kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK, kata surat Menpan RB. Akan tetapi tenaga kerja honorer yang ikut diangkat menjadi PPPK harus tetap mengikuti seleksi dan sesuai syarat yang berlaku. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam pasal 99 ayat 2 berbunyi, pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Instansi boleh sewa outsourcing. Selain menghapus tenaga kerja honorer, dalam suratnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengizinkan instansi terkait memiliki tenaga alih daya atau outsourcing. Berarti instansi boleh mengangkat yaitu tenaga outsourcing. Bagi instansi yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, petugas kebersihan, dan satuan pengamanan, Kemenpan RB mempersilahkan instansi terkait menyewa tenaga outsourcing dari pihak ketiga. Berarti dalam hal ini pengemudi dan petugas kebersihan atau satuan pengamanan itu disewa dari pihak ketiga. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga ahli kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Arahan ini dari Menpan RB. Akan tetapi Menpan RB menekankan status tenaga alih daya atau outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Tenaga outsourcing tersebut berarti bukan tenaga honorer, melainkan tenaga outsourcing dari pihak ketiga. Menpan RB memperingatkan pejabat pembina kepegawaian yang tidak mematuhi pemerintah tersebut atau tetap mengangkat tenaga kerja honorer akan diberikan sanksi dan dipaksa oleh pengawas internal dan eksternal pemerintah. Berarti kalau pejabat instansi tidak melaksanakan perintah dari Menpan RB akan diperiksa oleh pengawas internal dan eksternal pemerintah. Sekian informasi yang bisa admin sampaikan. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya
dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info atau video terbaru lainnya dari channel ini. Bila ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.